Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai dosen bisa melakukan alih keterampilan klinik. Materi ini akan membantu para dosen untuk menjadi instruktur clinical skill learning yang merupakan salah satu strategi pembelajaran kelas kecil di Fakultas Kedokteran, di mana mahasiswa akan dilatih cara melakukan keterampilan-keterampilan klinik mulai dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Nah, untuk bisa melaksanakan proses alih keterampilan klinik secara efektif, maka diharapkan dosen bisa mengikuti materi ini dengan baik sebelum mengikuti simulasi atau praktik menjadi instruktur CSL. Tujuan sesi ini adalah diharapkan para dosen mampu menjadi instruktur pelatihan keterampilan klinik dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Secara lebih khusus lagi, diharapkan para dosen bisa mengidentifikasi tujuan CSL apa, menggambarkan faktor-faktor penentu CSL yang efektif, dan mengidentifikasi tanggung jawab instruktur serta peserta CSL pada setiap sesi CSL. Nah, sama halnya dengan menjadi tutor dalam PBL, sebagai instruktur CSL juga ada 3 komponennya. Keterampilan klinik itu sendiri yang disertai dan dilengkapi dengan manual keterampilan atau video pembelajaran, peserta mahasiswa sebagai peserta yang kita latih untuk pada proses alih keterampilan klinik, dan dosen sebagai instruktur. Nah, peserta clinical skill learning kita adalah mahasiswa kita yang secara teoritis adalah sudah menjadi orang dewasa. Oleh karena itu, mereka sudah memiliki karakteristik-karakteristik pembelajar orang dewasa. Nah, karakteristik-karakteristik inilah yang perlu kita fasilitasi sehingga proses pembelajaran clinical skill learning itu bisa lebih optimal. Ada 5 karakteristik adult learners. Yang pertama, orang dewasa itu otonom dan self-directed. Mereka memiliki keinginan untuk bisa memilih sendiri, menentukan sendiri sebagai seorang dewasa. Yang kedua, mereka sudah punya pengalaman-pengalaman hidup dan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, dan ini akan berbeda untuk setiap mahasiswa. Nah, peran dosen di sini bagaimana caranya agar skill-skill yang akan dilatihkan itu dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan mahasiswa sebelumnya. Oleh karena itu nanti penting untuk kita mengetahui level mahasiswa kita, dia masuk tahun keberapa, semester berapa, topik-topik apa yang sudah dilewati, dan seterusnya. Berikutnya, adult learners itu goal oriented dan relevansi oriented. Goal oriented itu dia akan lebih termotivasi untuk belajar kalau ia tahu apa tujuan dari setiap sesi yang dilatihkan. Sementara relevansi oriented, mereka akan lebih termotivasi belajar, lebih efektif proses pembelajaran jika mereka tahu apa manfaat dari skill yang diajarkan untuk prakteknya di masa depan. Kemudian mereka itu akan jauh lebih baik jika mereka belajar dengan menggunakan motivasi internal. Yang motivasi internal itu adalah keinginan untuk terlibat aktif dalam setiap sesi betul-betul karena berminat dan tertarik dengan keterampilan atau sesi yang akan dilaksanakan. Berlainan atau berbeda dengan external motivation. Motivasi eksternal itu adalah mereka dipaksa tanda kutip terlibat engage karena ada dorongan dari luar, misalnya karena ada reward atau karena takut punishment. Nah, mahasiswa kita harapkan bisa kita tumbuhkan internal motivation-nya sehingga nanti dalam proses pembelajaran memang betul-betul ia engage karena keinginan dari diri mereka sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa menerapkan atau mengoptimalkan karakteristik strategi pembelajaran kita dengan menyesuaikan karakteristik mahasiswa kita sebagai adult learners? Yang pertama, untuk otonom dan self-directed, kita harus senantiasa melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses clinical skill learning, kita selalu menanyakan, dalam proses clinical skill learning, kita akan selalu menanyakan
pendapat mereka, kita libatkan mereka dalam setiap aktivitas, itu akan lebih membuat mereka efektif dalam proses CSL. Yang kedua, kita hubungkan keterampilan yang akan dilatihkan dengan pengetahuan-pengetahuan awal mereka. Kita tanyakan dulu prior knowledge-nya, atau kita tanyakan hal-hal yang berhubungan dengan skill yang akan dilatihkan. Misalnya untuk pemeriksaan tekanan darah, kita tanyakan apakah mereka sudah pernah melewati praktikum tekanan darah di fisiologi, apakah mereka sudah tahu tentang lokasi-lokasi pengukuran tekanan darah, apakah sudah tahu tentang batas-batas tekanan darah yang normal, dan seterusnya. Sehingga mereka bisa membuat tali merah antara apa yang mereka sudah ketahui dengan skill yang akan dilakukan. Berikutnya adalah untuk goal oriented, kita harus selalu senantiasa mengingatkan mahasiswa apa tujuan akhir dari setiap sesi CSL dan menekankan apa relevansi dari skill yang dilatihkan dengan peran mereka sebagai dokter di masa depan. Pada keadaan-keadaan apa saja skill ini akan digunakan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek seorang dokter terkait dengan skill yang sementara kita latihkan. Yang terakhir, kita berikan motivasi kepada mahasiswa. Sebenarnya ketika kita berusaha untuk menghubungkan skill dengan pengetahuan sebelumnya, mengingatkan tentang tujuan pembelajaran dan relevansi oriented, itu adalah salah satu bagian dari kita membangkitkan motivasi internal. Namun ada juga beberapa dosen yang cukup kreatif, misalnya datang pada skill-skill emergency traumatologi menggunakan pakaian-pakaian yang memang digunakan pada saat melayani kasus-kasus traumatologi misalnya, atau ada juga yang menggunakan lebih dramatis sedikit, misalnya menggunakan handskun yang penuh dengan darah buatan misalnya, untuk melihat, untuk membangkitkan motivasi mahasiswa, ketertarikan mahasiswa dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu dan mengidentifikasi bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran orang dewasa dalam proses alih keterampilan klinik, sekarang penting untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya seseorang itu bisa menguasai suatu skill yang akan dilatihkan. Ada 4 tahap yang akan dilalui setiap mahasiswa atau setiap orang dalam proses penguasaan keterampilan klinik. Pertama adalah unconsciously incompetent, lalu masuk ke tahap consciously incompetent, lalu masuk ke consciously competent, dan terakhir unconsciously competent, dan kembali ke siklus pertama. Unconsciously incompetent adalah suatu keadaan di mana mahasiswa belum tahu sama sekali tentang skill tersebut, atau dia sudah tahu tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia belum tahu tentang skill tersebut. Jadi ada dua kondisi dalam tahap ini. Mereka memang sama sekali belum tahu bahwa ada skill tersebut, atau mereka tahu skill ini tapi mereka belum tahu sebenarnya bahwa mereka belum tahu. Artinya mereka pikir mereka tahu tapi sebenarnya mereka belum kompeten. Lalu setelah mereka dijelaskan, kemudian mereka diminta melakukan, baru mereka masuk ke tahap consciously incompetent. Akhirnya mereka tahu, oh ini skill adalah skill yang belum saya kuasai. Setelah itu kita berikan intervensi, masuklah mereka ke tahap consciously competent. Apa yang kita lakukan di sini untuk consciously competent, kita memberikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan skill tersebut di bawah supervisi kita, dan kita berikan masukan-masukan setiap hal-hal yang perlu mereka perbaiki, dan kita minta lagi mereka melakukan ulang sampai mereka betul-betul tahu cara melakukannya. Nah, untuk bisa sampai ke tahap consciously competent ini, yang pertama mereka harus tahu dulu langkah-langkahnya. Mereka harus hafal dulu langkah-langkahnya. Maka biasanya sebelum sesi CSL, mahasiswa itu sudah diminta untuk mempelajari manualnya, mencoba untuk bisa betul-betul tahu cara melakukannya sebelum mendemonstrasikan langkah-langkah tersebut di depan instruktur CSL. Biasanya akan butuh 2-3 kali minimal seorang mahasiswa untuk bisa berpindah dari consciously incompetent menjadi consciously competent, tergantung dari kompleksitas dari skillnya.
Nah, setelah mereka masuk ke tahap consciously competent, mereka perlu lagi berlatih berulang-ulang, bisa di bawah supervisi, namun sebaiknya memang di bawah supervisi supaya mereka tahu jika ada sesuatu yang salah mereka masih lakukan. Ini mereka harus lakukan berulang-ulang supaya mereka masuk ke tahap unconsciously competent. Atau dalam tahap ini mereka sudah menjadi refleks kemampuan yang skill yang mereka bisa lakukan. Ini contohnya misalnya mungkin seorang anestesiologi ketika memasang infus dalam waktu hitungan menit sudah bisa berhasil memasang dibandingkan mungkin dengan orang-orang lain yang masih butuh pelan-pelan untuk memasang infus pada pasien. Nah, jadi tahap unconsciously competent adalah tahap di mana mereka melakukan semuanya seperti refleks tanpa perlu menghafalkan lagi langkah-langkahnya, berhenti untuk mengingat apa langkah selanjutnya. Inilah yang kita harapkan, semua skill-skill keterampilan pada standar kompetensi dokter Indonesia, itu yang untuk level 3 dan 4, itu mereka harus tahu sampai di tahap unconsciously competent. Melihat hal itu, maka kita bisa menyadari atau memperkirakan bahwa dalam setiap sesi CSL, kita harus senantiasa menyediakan waktu untuk mahasiswa berlatih berulang-ulang. Dan kita harus memastikan mahasiswa kita itu tidak hanya itu saja yang berlatih. Kita harus memastikan semua mahasiswa pernah satu kali minimal di depan kita berlatih, mendemonstrasikan, dan akan jauh lebih baik lagi jika masing-masing mahasiswa bisa mengulang langkahnya sampai mereka masuk ke tahap consciously competent. Jadi usahakan setelah sesi CSL paling tidak mahasiswa kita sampai ke tahap consciously competent. Jika bisa masuk ke tahap unconsciously competent itu jauh lebih baik lagi. Namun biasanya akan butuh berkali-kali pengulangan untuk mereka masuk ke tahap unconsciously competent. Nah, untuk itu dalam setiap sesi CSL, ketika awal CSL kita sebagai dosen akan menjelaskan dulu tentang skill tersebut, kita berikan pertanyaan-pertanyaan terkait skill, dan kalau perlu memang kita buatkan pretest di mana mereka diuji pengetahuan mereka terhadap langkah-langkah CSL tersebut sebelum mereka bisa mendemonstrasikan. Ini akan menjadi sangat baik jika mereka sudah mengetahui langkah-langkahnya sehingga pada saat mereka mendemonstrasikan itu bisa lebih cepat mereka berpindah ke tahap consciously competent. Lalu setelah kita menjelaskan, kita memberikan demonstrasi langkah yang benar. Nah, langkah ini bisa di-skip kalau kita sudah menyediakan video langkah-langkah CSL. Jadi kalau ada video CSL, mereka diharapkan di rumah sebelum masuk ke CSL, mereka sudah baca manualnya, hafalkan langkah-langkahnya, kemudian mereka sudah menonton bagaimana cara melakukan skill tersebut dengan benar. Nah, sekarang di tatap muka, kita tinggal jelaskan awal, mungkin putar singkat videonya, lalu kita masuk ke tahap berikutnya di mana mereka mendemonstrasikan skill tersebut di depan kita dan kita amati apa yang perlu diperbaiki, kita berikan umpan balik, mereka lakukan ulang lagi sampai mereka betul-betul masuk ke tahap consciously competent. Nah, jika ada yang salah, kita berikan umpan balik yang membangun, lalu kita berikan kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahannya. Biasanya dalam setiap sesi CSL itu kita minta mereka mendemonstrasikan, lalu kita tidak langsung memberitahu ini tadi yang salah. Kita selalu berusaha untuk memancing dia melakukan refleksi, mengenali dulu, menilai sendiri dulu dengan dirinya. Tadi kita tanyakan, Dek, tadi kira-kira yang sudah bagus apa, yang perlu diperbaiki apa. Lalu kita bisa minta masukan dari teman-temannya, baru kita terakhir memberikan penguatan ulang hal-hal yang sudah baik mereka lakukan dan hal-hal yang perlu mereka tingkatkan. Nanti akan ada sesi di mana materi pemberian umpan balik. Salah satu kriteria umpan balik adalah kita harus memberikan umpan balik yang spesifik, di mana harus tepat sasaran. Jadi harus jelas langkah mana yang mereka harus perbaiki, di mana salahnya, dan bagaimana cara mereka memperbaikinya. Kalau mereka sudah bisa melakukan tahap consciously competent dan ada waktu, kita minta mereka latih berulang-ulang hingga mereka bisa masuk ke tahap unconsciously competent.
Jika tidak, maka nanti kita akan berusaha menyediakan sesi belajar mandiri di mana mereka bisa melatih berulang-ulang skillnya hingga mereka bisa masuk ke tahap unconsciously competent. Nah, jadi CSL kita nanti secara rangkuman, kita akan perkenalkan dulu apa skillnya. Nah, skill ini bisa dilakukan pada sesama mahasiswa, misalnya pada skill anamnesis atau skill counseling. Kita bisa lakukan pada manekin, kemudian bisa pada simulated patient, bisa pada stable pathologic patient. Pada simulated patient biasanya untuk betul-betul melihat kemiripan yang sangat nyata dari kasus klinis, kita bisa gunakan simulated patient. Biasanya ini akan kita gunakan ketika kita melatih mereka ketika mereka akan mengikuti ujian OSCE UKAM PPD. Kemudian stable pathologic patient ini sudah banyak dilakukan di luar negeri, jadi mereka menyediakan pasien-pasien rutin kontrol yang bisa betul-betul dijadikan sebagai pasien pada saat mereka melakukan pembelajaran ataupun pada saat mereka mengikuti ujian OSCE. Biasanya yang akan digunakan pada ketika mereka sudah berada di fase profesi. Nah, kita berikan pemahaman kepada mereka, kita berikan kesempatan untuk mereka untuk merefleksikan bagaimana mereka sudah melakukan sebuah skill. Kita berikan umpan balik yang telah kita amati, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Lalu setelah mereka skillful, kembali ke skill yang baru, dan nanti ada tahapan assessment, namanya assessment OSCE, Objective Structured Clinical Examination. Nah, ini akan menjadi pelatihan kita selanjutnya, di mana suatu metode yang kita gunakan untuk memastikan mahasiswa kita sudah kompeten atau tidak terhadap skill yang sudah kita latihkan. Nah, ini adalah contoh, ini hanya contoh, boleh dokter modifikasi supaya bisa dapat bayangan bagaimana suatu sisi CSL bisa dilaksanakan. Misalnya pada skill pemeriksaan tekanan darah, kita bisa mulai dengan setelah menyampaikan sasaran pembelajaran, kita tanyakan pengetahuan mereka tentang tekanan darah, kita minta mereka mereview kembali manual 5-10 menit, minta mereka untuk menanyakan hal-hal yang kurang mengerti dari manual terkait langkah-langkah pemeriksaan tekanan darah yang mereka sudah baca, lalu kita demonstrasikan, lalu kita minta satu persatu maju ke depan untuk mendemonstrasikan, kita minta refleksi mereka, dan kita minta teman yang lain juga ikut mengamati dan memberikan masukan dari skill yang teman mereka lakukan, lalu kita evaluasi satu persatu mahasiswa kita maju satu persatu untuk melakukan skill. Jadi jangan sampai kita harus menghilangkan persepsi bahwa kalau satu sudah bisa, maka yang lainnya pasti sudah bisa. Jadi cukup satu orang yang demonstrasi. Ini tidak boleh sama sekali. Karena ini adalah suatu skill yang setiap orang memiliki perbedaan kemampuan, kecepatan cara menguasainya, ketepatan cara melakukannya. Jadi semua mahasiswa harus dipastikan minimal 1 kali pernah melakukan di bawah supervisi kita dan kita berikan masukan. Ada beberapa kali sesi ujian CSL yang pernah kami dapatkan di mana mahasiswa bahkan tidak tahu cara meletakkan stetoskop pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, kita ingin menghindari hal ini, oleh karena itu sekali lagi jangan pernah berpikir kalau satu sudah praktik dan sudah dilihat oleh semua yang lain, mereka sudah paham cara melakukannya dan pasti mereka sudah bisa melakukannya. Tidak. Kita harus pastikan satu persatu mahasiswa maju ke depan dan melakukan skill yang sementara dilatihkan pada sesi yang kita pandu pada sesi CSL. Ini salah satu contoh yang lain bagaimana cara melakukan sesi CSL. Ini yang pernah dipublikasikan, namanya Peyton Method, metode Peyton, penemunya adalah Mr. Peyton. Yang pertama, ia melakukan demonstrasi dari skillnya pada kecepatan normal, tanpa bicara sama sekali, jadi betul-betul seperti kayak di tempat praktek, lakukan langsung, cek, tanpa ada penjelasan sama sekali. Setelah 1 kali mendemonstrasikan, lalu ia mengulang
keterampilan tersebut lebih lambat dan disertai dengan penjelasan masing-masing langkah yang dilakukan. Dan kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya, boleh bertanya dari masing-masing langkah tersebut. Lalu dia mendemonstrasikannya ketiga kali. Kemudian mahasiswanya yang menjelaskan. Jadi dia melakukan skill, mahasiswanya menjelaskan langkah-langkah tersebut. Kemudian setelah itu ini akan diulang beberapa kali sampai instrukturnya merasa bahwa mahasiswanya sudah betul-betul paham terhadap skill tersebut. Terakhir baru kemudian mahasiswanya yang melakukan skill tersebut, mengulang skill tersebut dengan diberikan masukan dari dosen yang memfasilitasinya. Nah, ini adalah langkah yang salah satu contoh skill metode alih keterampilan klinik. Namun kalau kita lihat di sini, boleh kita coba, tapi kita lihat nanti timingnya dan kompleksitas skillnya. Tapi ini juga bisa kita coba untuk melakukannya kepada mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu quote yang terkait dengan bagaimana peran kita sebagai instruktur dalam proses keterampilan klinik. Nah, biasanya kita ingin agar mahasiswa kita menjadi kompeten. Salah satu hal utama, komponen utama seorang instruktur untuk bisa melakukan proses alih keterampilan klinik adalah ia juga harus kompeten terhadap skill yang akan dilatihkannya. Namun bukan berarti jika dia adalah seorang spesialis, maka dia otomatis akan bisa langsung kompeten untuk mengajarkan suatu skill. Karena skill yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita adalah skill berdasarkan manual. Artinya langkahnya terstandarisasi. Harus sama untuk setiap mahasiswa dan dosen harus tahu bahwa itu yang akan digunakan. Kadangkala yang kami temukan kalau dosennya sudah expert, dia sudah tidak melihat lagi manual dan menggunakan langkah-langkah yang memang tidak terstandarisasi namun bisa dilakukan di praktek klinik. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi kita meskipun pertama kita harus betul-betul menguasai skillnya, yang kedua kita harus menguasai skillnya berdasarkan manual yang digunakan oleh mahasiswa. Nah, ada beberapa perilaku atau sikap yang disukai oleh mahasiswa dari instruktur CSL-nya. Pertama, ya percaya diri. Kedua, menunjukkan empati terhadap mahasiswa, mendorong mahasiswa, memberikan encourage untuk percaya diri, untuk berani berdemonstrasi, memberikan umpan balik untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang lainnya lagi adalah mereka lebih suka kalau ketika melakukan proses alih keterampilan klinik, dosennya selalu mempertimbangkan sisi pasiennya, bagaimana sebuah skill bisa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari pasien, dan ada role modeling. Jadi contohnya mungkin kalau di klinik, cara kita berkomunikasi dengan pasien, cara kita memperlakukan pasien. Kalau di sisi CSL di kelas, di tatap muka, mungkin cara kita berpakaian, cara kedisiplinan waktu kita, fokus kita pada mahasiswa, itu menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan sebagai role model. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari proses alih keterampilan klinik yang efektif. Pertama, kita menerapkan prinsip-prinsip pengajaran orang dewasa seperti yang tadi kita sudah sama-sama diskusikan di awal. Kita berikan kesempatan untuk mereka terlibat aktif. Kita sampaikan tujuan pembelajaran dan relevansinya dengan praktik mereka di masa depan, dan seterusnya. Kemudian kita mulai ketika betul-betul mereka fokus untuk belajar, tidak lagi sementara aktif memikirkan hal yang lain. Jadi penting untuk kita memberikan pertanyaan-pertanyaan awal, sedikit pembuka, sehingga mereka betul-betul fokus kepada sesi skill yang akan dilatihkan sebelum kita langsung melakukan demonstrasi. Kita menumbuhkan motivasi mahasiswa kita. Dibangun atas prior knowledge, tadi menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan skill yang sudah mereka ketahui. Mereka harus tahu apa yang akan dipelajari, sehingga sangat penting bagi nanti mungkin pengelola prodi
untuk memberikan suatu sistem di mana mereka dimotivasi untuk bisa mempelajari manual sebelumnya sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Kita perlu memadukan berbagai strategi di kelas untuk memberikan variasi-variasi pembelajaran. Kemudian mereka harus bisa melakukan praktek secara simulasi dan berikan pengulangan untuk betul-betul bisa masuk ke tahap consciously competent dan unconsciously competent. Kemudian sebisa mungkin kita berikan situasi pembelajaran yang realistik, misalnya alat bahan yang kita aturkan itu settingannya seperti mungkin setting praktek dokter dan seterusnya. Kemudian kita setelah sesi mereka melakukan demonstrasi, kita berikan selalu umpan balik hal-hal yang mereka harus perbaiki dan hal-hal yang mereka sudah bagus mereka perbaiki untuk dipertahankan dan ditingkatkan, di mana umpan balik ini harus bersifat segera, jadi langsung pada saat itu juga disertai dengan masukan-masukan yang membangun mahasiswa dan bukan menghakimi mahasiswa. Contoh mungkin nanti umpan balik yang menghakimi, kamu ini sudah tahun keberapa masih belum tahu skill ini. Nah, itulah contoh-contoh umpan balik yang harus kita hindari ketika kita sedang melakukan proses alih keterampilan klinik kepada mahasiswa. Masalah-masalah yang biasanya muncul ketika kita melakukan suatu clinical skill learning adalah karena banyak sekali skill yang mau dilatihkan, sementara waktunya sangat terbatas. Jadi nanti akan sangat penting bagi pengelola prodi membuat pemetaan dan membuat strategi bagaimana semua skill yang ada yang perlu mereka kuasai itu bisa dilatihkan. Jumlah dan macam keterampilan yang banyak, ini mungkin mirip dengan yang pertama ya. Kemudian ada tumpang tindih topik di antara bidang keahlian atau bagian klinik. Untuk kita mungkin tidak akan menjadi masalah, namun ada di beberapa center itu ada beberapa departemen yang menjadi pengampu di skill yang sama. Nah, nanti ini harus ada merger, ada karena yang dilatihkan adalah mahasiswa calon S1, calon dokter umum, yang harusnya siapapun yang melatihkan itu tidak ada masalah. Kemudian penyakit dan masalah kesehatan yang harus diatasi itu sangat bervariasi. Jadi bagaimana caranya kita merancang, misalnya skill tekanan darah itu yang di dasar itu bisa kita integrasikan juga dengan ketika sudah terkait dengan masalah kesehatan, misalnya hipertensi dan seterusnya. Kemudian untuk bisa masuk ke tahap unconsciously competent itu keterampilan harus diulang. Nah, butuh berapa kali pengulangan itu akan sangat tergantung dari mahasiswa sendiri, kecepatannya, kemudian cara kita melatih. Nah, ini akan menjadi salah satu PR bagi kita, bagaimana caranya kita mengupayakan mahasiswa kita dalam satu skill masing-masingnya mereka bisa masuk ke tahap unconsciously competent. Butuh biaya yang besar, jadi memang membutuhkan manekin, membutuhkan ruang-ruang kecil, membutuhkan alat bahan habis pakai. Ini adalah salah satu tugas dari pengelola melakukan manajemen pengelolaan sumber daya untuk bisa menjalankan suatu clinical skill yang efektif. Nah, proses alih keterampilan klinik yang kita lakukan di Fakultas Kedokteran pada tahap akademik adalah salah satu tahap awal fondasi bagi mereka, sehingga nanti ketika mereka masuk di tahap profesi, di mana diharapkan betul-betul di tahap profesi itu mereka bertemu dengan pasien. Jadi skill itu pun mereka diharapkan bisa mereka lakukan pada pasien. Nah, fondasi yang kita bangun ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memberikan keamanan kepada pasien. Jadi mereka sudah kompeten dulu di manekin atau di tahap akademik, sehingga ketika mereka bertemu dengan pasien akan jauh lebih tidak membahayakan pasien ketika mereka tidak akan membahayakan pasien ketika mereka melakukan skill tersebut kepada pasien. Dan akan sangat berbeda proses dampak dari proses pembelajaran di tahap akademik dengan ketika mereka betul-betul sudah ketemu pasien, karena pasien ini betul-betul sudah adalah sebuah wahana belajar, media belajar yang sangat menunjukkan relevansi peran mereka nanti di masa depan.
di beberapa center, dan mungkin nanti kita akan merencanakan untuk membuat early clinical exposure. Jadi mereka akan, setelah mereka melakukan keterampilan klinik, mereka akan melakukan observasi bagaimana hal ini atau keterampilan-keterampilan yang mereka sudah latihkan itu dilakukan pada pasien-pasien yang sebenarnya. Jadi itu diharapkan bisa betul-betul menjadi satu jembatan yang membangun awareness mereka, membangun motivasi mereka terkait ke skill-skill ini, bagaimana relevansinya di masa depan ketika mereka menjadi seorang dokter. Demikian penyampaian kami hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.